Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Semoga kita tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa melaksanakan kegiatan dan ibadah kita dengan semaksimal masing-masing. Yang sekalian, hari ini kita akan belajar tentang optimis, ikhtiar, dan tawakal. Tiga istilah yang sering kita dengar dalam keseharian. Apa itu optimis, apa itu ikhtiar, dan apa itu tawakal. Dan bagaimana kita bisa menerapkan tiga sikap ini dalam diri kita. Mari kita lihat slide berikut. Dalam Al-Quran disebutkan di dalam surah Az-Zumar ayat 53, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. Artinya, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Quran surah Az-Zumar ayat 53. Nah kalian, pada slide sebelumnya dalam ayat tersebut ada hukum bacaan tajwid. Pertanyaannya, ada berapa hukum qalqalah sughra dan qalqalah kubra pada ayat tersebut? Anak-anak sekalian, dalam slide berikut ini kita tampilkan apa itu orang optimis. Orang yang optimis bukanlah orang yang melihat jalan mulus di hadapannya, tapi orang yang yakin dan berani mengatasi setiap tantangan yang menghadang. Anak sekalian, dalam kehidupan kita tidak selamanya kita akan melihat jalan yang enak, jalan yang baik-baik terus, jalan yang selamanya memberikan fasilitas kepada kita. Ya. Tapi nanti kita akan ketemu dengan kesulitan, ketemu dengan kendala dan sebagainya. Nah, orang-orang yang optimis ini adalah orang-orang yang yakin gitu, walaupun di depannya ada kendala, walaupun di depan kita itu ada cobaan, ujian, dia yakin dan berani mengatasi setiap tantangan yang menghadang dia gitu. Dan kita semuanya juga akan menghadapi seperti itu. Ya. Jadi ketika suatu hari kita juga akan dihadapkan pada satu masalah. Gimana sih akan menghadapi ujian tengah semester misalkan, ya. Apakah saya itu termasuk orang yang optimis menghadapi ujian tengah semester? Karena di situ akan dihadapkan dengan ujian-ujian kita. Wah, enak-enaknya rebahan, sebenarnya harus belajar gitu. Itulah tantangannya. Nah, orang yang optimis itu yakin dan berani bisa menyelesaikan masalah. Nah, anak-anak sekalian, jadi apa dong definisi optimis itu? Nah, di sini saya sampaikan definisi sederhana dari optimis, yaitu sikap selalu mempunyai harapan baik di segala hal. Kita
selalu akan menghadapi masalah-masalah, itu jelas. Nah, kalau kita tidak ingin menghadapi masalah, itu orang mati. Orang mati pun itu masih menghadapi masalah. Itu masalah yang dibawa dari hidupnya dulu. Kan? Oleh karena itu, kita yang masih hidup itu akan selalu menghadapi masalah-masalah. Di dalam masalah itu, kita berani atau tidak ya, menghadapi masalah tersebut. Nah, sikap yang mempunyai harapan terhadap masalah itu, bisa saya selesaikan nih masalah ini. Bisa saya rampungkan. Saya bisa mendapatkan nilai terbaik nih di situ. Itu namanya orang-orang yang optimis. Kita juga bisa melihat di slide berikut ini perbedaan orang yang optimis dan orang yang pesimis. Optimis itu lawannya pesimis. Orang yang pesimis itu akan melihat kesulitan di setiap kesempatan. Saya ulangi, orang yang pesimis itu akan melihat kesulitan di setiap kesempatan. Jadi selalu saja dia ada kesempatan tapi dia melihatnya, ini sulit ya, ini nggak bisa. Itu orang pesimis. Tentu sebaliknya orang yang optimis itu berpikir berbeda. Dia akan melihat kesempatan di setiap kesulitan. Oh, saya nih bisa menyelesaikan masalah ini. Padahal itu sulit sebetulnya. Nah, dia itu akan melihat celah. Saya bisa menyelesaikan masalah ini dengan saya. Itulah anak-anak sekalian, perbedaan antara optimis dan pesimis. Makanya mari kita bangun, kita itu hidupnya selalu optimis. Jadi selalu optimis, karena dengan optimis itu kita akan semakin sehat. Lihat saja orang-orang yang berprestasi di dunianya masing-masing. Misalkan olahragawan. Dia itu akan selalu optimis. Saya bisa menang. Saya bisa menang. Seorang pengusaha, misalkan saya bisa mencapai target 1 bulan mendapatkan uang 1 miliar. Misalkan. Mereka optimis. Tapi orang-orang yang pesimis, olahragawan. Nggak mungkin ya olahragawan pesimis. Saya lari 100 meter. Raiso aku kalah ini. Itu pesimis. Mengerjakan matematika, Ustaz, sulit deh nomor ini. Misalkan. Itu juga pesimis. Ustaz, sulit deh menghafal surat An-Naba. Misalkan. Itu pesimis. Tapi orang-orang yang optimis itu tidak gitu. Saya bisa, saya bisa, saya bisa. Nah, gitu kira-kira. Nah, anak-anak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada bagian kedua ini yang akan kita sampaikan adalah tentang ikhtiar. Istilah ini juga sering kita dengar dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa itu ikhtiar? Ikhtiar secara bahasa artinya memilih. Ikhtiar. Kemudian secara istilah, ikhtiar adalah usaha seorang hamba untuk memperoleh apa yang dikehendakinya. Jadi ikhtiar itu kalau bahasa kita adalah usaha. Karena kita mempunyai keinginan, kita mempunyai kehendak, maka kita harus berusaha. Tidak boleh dong kita mempunyai keinginan tertentu, tapi kemudian kita hanya rebahan saja. Nah, oleh karena itu, ikhtiar menjadi sesuatu yang wajib. Usaha menjadi sesuatu yang wajib. Ingin mendapatkan nilai terbaik, ikhtiar harus dilaksanakan. Usaha harus dilaksanakan.
Dengan apa? Dengan belajar. Seorang pengusaha ingin mendapatkan keuntungan tinggi. Dia harus berusaha. Oh, bagaimana cara memasarkan produk saya ini? Dan sebagainya gitu. Semuanya itu harus dilakukan dengan usaha. Atau bahasa Arabnya adalah ikhtiar. Untuk menguatkan tentang pengetahuan tentang ikhtiar tadi, di slide ini akan disampaikan ayat Al-Quran tentang usaha atau ikhtiar tersebut. Surat An-Najm ayat 39 sampai 42. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa an laisa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura thumma yujzahu al-jazaa'al awfa wa anna ila rabbikal muntaha. Yang artinya, dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya, dan sesungguhnya usahanya itu kelak akan diperlihatkan kepadanya, kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna. Dan sesungguhnya kepada Tuhanmu lah kesudahan segala sesuatu. Anak-anak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita semuanya itu nanti akan diperlihatkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini loh, kamu waktu di dunia itu begini. Ini dulu usahamu, sekarang hasilnya kamu nikmati. Ada yang menikmati hari-harinya di akhirat itu di surga, ada yang menikmati dalam tanda petik hari-harinya di neraka. Nauzubillah min dzalik. Tergantung apa? Tergantung saat dia hidup di dunia itu, apa yang dia lakukan. Padahal tujuannya jelas. Hidup manusia itu adalah untuk mengabdi kepada Allah, beribadah kepada Allah, dan akhirnya tentu surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi banyak orang yang tidak melakukan itu. Tidak melakukan ibadah kepada Allah di dunia, hura-hura, ya. Mati sengsara. Ya. Di akhirat masuk neraka. Nauzubillah min dzalik. Ya. Mending ketika muda, kaya raya, mati masuk surga. Nah, kalian jadi kembali bahwa ada nilai usaha setiap kita menghendaki sesuatu. Itu yang disebut sebagai ikhtiar. Nah, kalian, pertanyaannya masih sama. Silahkan lihat slide yang tadi. Ada berapa hukum qalqalah sughra dan qalqalah kubra pada ayat tersebut di atas. Bagi yang lupa terkait dengan qalqalah sughra dan qalqalah kubra, bisa kalian searching huruf qalqalah sughra itu apa saja, qalqalah kubra itu bagaimana, silahkan kalian cari di internet. Nah, anak-anak sekalian, yang ketiga adalah terkait dengan tawakal. Kata ini juga sering kita dengar dalam keseharian kita. Apa itu tawakal? Ini menurut Imam Ghazali. Saya cuplikan sedikit dari perkataan beliau. Tawakal adalah menyerahkan kepada Allah ketika menghadapi suatu keadaan. Bersandar kepadanya, kepada Allah, dalam waktu kesukaran, teguh hati tatkala ditimpa musibah.
Sederhana sekali. Jadi tawakal itu kita pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu setelah kita melakukan usaha. Ada sebuah kisah, suatu hari ada seorang sahabat datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan menaiki seekor unta. Kemudian sampai di rumah Rasulullah, beliau masuk saja ke rumah Rasulullah. Sampai di hadapan Rasulullah, Rasulullah bertanya, apakah untamu itu sudah ditali? Terus orang tersebut menjawab, saya bertawakal kepada Allah. Lalu apa jawaban Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? I'kil wa tawakkal. Talikan dulu untanya, baru kamu bertawakal kepada Allah. Nah, anak-anak sekalian, apa maksud dari kisah tersebut? Orang tersebut diminta berusaha supaya untanya itu tidak hilang pergi begitu saja karena memang tidak ditali. Ya namanya unta, barang hidup, hewan hidup, tentu saja bisa kemana-mana, ada makanan di mana dia akan mencari, kan? Nah, tapi kalau sudah ditali, itu, ditambatkan, itu dia tidak bisa pergi kemana-mana, baru dia bertawakal kepada Allah. Contoh di sekitar kita, misalkan, ada seseorang misalkan naik motor, kemudian pergi ke pasar. Sampai ke pasar, dia beli sayur dan sebagainya. Kunci motornya itu masih tetap ada di gantungan itu. Gantungan itu. Kemudian bisa jadi masih dalam kondisi on. Nah, ketika ditanya orang tersebut, nanti motormu hilang. Gak apa-apa, saya bertawakal kepada Allah. Serahkan saja kepada Allah. Nah, itu cara yang salah. Nah, mestinya motor dikunci dengan benar, bila perlu diberi tambahan kunci yang lain, baru kemudian bertawakal kepada Allah. Inilah yang benar. Nah, anak-anak sekalian, untuk menguatkan tentang tawakal tadi, kita cantumkan sebuah surat di dalam Al-Quran, surah Ali Imran ayat 159. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Artinya, maka berkat rahmat Allah, engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, maka tentu mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu, maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka. Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh, Allah mencintai orang yang bertawakal. Anak sekalian, fokus kita pada ayat yang berbunyi fa idza azamta fatawakkal 'alallah. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, fa idza azamta, maka apabila engkau telah membulatkan tekad,
fatawakkal 'ala Allah, maka bertawakallah kepada Allah. Kalian membulatkan tekad, saya tahun ini bisa mendapatkan nilai terbaik di kelas ini. Bulatkan tekad. Nah, dengan cara belajar. Dengan cara cari informasi sebanyak-banyaknya. Bertanya kepada guru, bertanya kepada orang tua. Bulatkan tekad. Lalu setelah itu, pasrahkan diri kepada Allah. Bertawakallah kepada Allah. Itu yang benar. Kalian tahu, membulatkan tekad itu, yaitu bahasa Arabnya namanya azam. Azam itu niat yang kuat. Niat kuat itu bukan hanya ada di pikiran kita, ada di mulut kita. Oh, saya ingin mendapatkan nilai terbaik. Bukan itu, Cak. Tapi ada nilai usaha, ada yang dilakukan. Belajar, bertanya pada guru, bertanya pada orang tua, hal-hal yang terkait dengan belajar, dengan materi belajar. Nah, kemudian kalau sudah seperti itu, bertawakal kepada Allah, minta kepada Allah, ya Allah, saya pasrah. Saya sudah melakukan ini, ya Allah. Hasilnya aku serahkan kepada Engkau. Itu tawakal. Nah, anak sekalian, silahkan kita pelajari betul, pegang betul apa yang diamanahkan oleh Al-Quran kepada kita. Nah, anak sekalian, pada slide berikut ini sama dengan slide sebelumnya, ada beberapa hukum qalqalah sughra dan qalqalah kubra pada ayat tersebut di atas. Nah, anak sekalian, pada slide ini sebagai kesimpulan, seorang mukmin itu mestinya bersikap optimis. Yang pertama, optimis terhadap segala sesuatu. Ya, melihat sesuatu itu dengan nilai kebaikan. Lalu setelah dia optimis, saya bisa insya Allah. Bukan kesombongan, tapi optimis itu penting. Ya. Lalu apa yang dilakukan? Dia melakukan ikhtiar, melakukan usaha. Jadi mau mendapatkan sesuatu itu harus dengan usaha. Baru setelah usaha dilakukan dengan maksimal, dia bertawakal, dia berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, apapun hasilnya, saya pasrahkan kepada Engkau. Yang jelas, aku sudah berusaha semaksimal mungkin. Nah, anak sekalian, inilah sikap-sikap seperti ini yang harus kita miliki, anak-anak sekalian. Kalian harus optimis dengan apa yang akan dihadapi. Saat ini sedang menghadapi musibah COVID. Saya optimis walaupun di masa COVID ini saya masih tetap belajar. Saya bisa meraih prestasi saya. Terus kemudian kalian buktikan dengan ikhtiar, dengan usaha yang maksimal. Tetap belajar. Jangan cuma rebahan. Jangan cuma lihat televisi, jangan cuma lihat YouTube yang tidak ada kaitannya dengan pembelajaran, dengan medsos yang tidak ada kaitannya dengan pembelajaran. Kemudian baru kalian tawakal, pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang insya Allah sikap yang benar dari seorang mukmin sejati. Semoga kita semuanya diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempunyai 3 sikap. Yang pertama optimis, kedua ikhtiar, dan yang ketiga adalah tawakal. Terima kasih. Aku qouli hadza, astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.